Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, zuriat beliau, kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Nama ulun Badrun bin Antung bin Jalal. Ulun adalah khadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan juga pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Masih dalam pembahasan ilmu tasawuf. Diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala satu cahaya bagi segala yang jahir dengan cahaya bekas daripada sifatnya, dan dicahayainya oleh Allah Subhanahu wa taala hati dengan cahaya sifatnya. Oleh karena itu dapat padamlah cahaya jahir dan tak dapat padam cahaya hati dan rahasia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya untuk menerangi seluruh benda-benda yang jahir itu dengan bekas sifatnya. Seperti bumi diterangi dengan matahari pada siang hari dan diterangi dengan bulan dan bintang di malam hari. Cahaya itu adalah bekas daripada sifatnya, bukan sifatnya Allah, tapi bekas daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun hati seorang manusia yang sudah mencapai maqam ma'rifat kepada Allah dan sudah penuh dengan ilmu dan ma'rifat dengan rahasia Allah itu tidak akan padam. Oleh yang demikian itu dikatakan orang bahwasanya matahari itu tenggelam di waktu malam dan matahari itu tak bisa hilang dari segala yang jahir, tidak bisa hilang. Segala yang jahir yaitu barang yang didapati oleh panca indera. Jadi ngaran barang jahir itu barang yang didapati oleh panca indera, itu ngarannya barang yang jahir. Adapun barang yang batin tadi adalah hati kita. Seperti langit, bumi dan sebagainya. Semua itu diterangi oleh matahari, bulan dan bintang. Semuanya itu adalah bekas daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan syara'ir itu adalah batin atau hati dari seseorang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cahaya daripada pengetahuan dan makrifat kepada Allah, yang terbit daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang berterjadi ke hati orang itu. Nah, jadi cahaya hati itu lebih harat daripada cahaya yang jahir. Kalau cahaya yang jahir tadi dicahayai oleh Allah Ta'ala, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekas cahaya, bekas daripada sifatnya Allah. Sedangkan hati manusia itu diterangi oleh Allah Ta'ala langsung dengan sifatnya Allah yang bertajalli ke hadirat manusia, ke dalam hati manusia itu, yaitu sifat Allah yang berbentuk qadim atau yang kekal sedia. Itulah yang bertajalli ke dalam hati seorang manusia yang sudah ma'rifat tadi. Yaitu tajalli daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala atas hati seorang arif billah. Maka cahaya yang datang di dalam batin mereka tidak akan hilang karena cahaya itu terbit daripada cahaya yang qadim, yaitu sifatnya Allah yang langsung bertajalli ke dalam hati mereka untuk menerangi hati mereka, untuk mencahayai hati mereka sehingga tidak akan bisa hilang. Hendaklah meringankan kepada mereka atas kepedihan
dan dari atas mereka. Jadi cahaya hati tadi menerangi ulang lawan orang-orang arif billah tadi daripada segala kepedihan, daripada segala bala atas mereka. Pengetahuanmu dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengkadarkan yang menghadap padamu daripadanya. Nantinya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada mereka bahwasanya mereka itu menghadap kepada Allah taala daripada hadapnya Allah taala. Dan dia pula yang memberikan sebaik-baik pilihan. Allah taala tadi memberikan kepada orang-orang arif billah tadi sebaik-baik pilihan. Pilihan yang terbaik itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah merikmat kepadanya. Bala musibah yang menimpa atas hamba-hamba Allah seperti sakit, kefakiran, kehilangan harta, kematian dan sebagainya. Semua itu adalah ditentukan sudah mulai zaman ajali. Artinya zaman ajali mulai zaman nang ajal di dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala, dalam perbendaharaan Allah yang kadim itu sudah ada ketetapannya bahwa itu akan terjadi. Maka bila mana tiba waktunya ia akan terjadi. Maka siapa yang mengetahui bahwasanya bala dan maksiat itu adalah datang daripada Allah itu sendiri, maka mereka dapat damai dan lapanglah hati mereka. Hendaklah mereka itu menyangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka semata-mata adalah kebaikan bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Bijaksana, memilihkan pemberian yang terbaik kepada hamba-hambanya yang lebih tepat untuk diberikan dan lebih patut untuk mereka. Nah, jadi Allah Ta'ala itu memberi lawan kita itu semuaan sudah tahu Allah Ta'ala bahwa itu yang terbaik dan itu yang terpatut lawan kita. Namun kadangkala apa yang diberikan Allah Ta'ala itu kada sesuai dengan kehendak kita, kada sesuai dengan keinginan kita, kada sesuai dengan kemauan kita. Lalu rasanya kada cocok lawan kita, lalu akhirnya kita menganggap bahwa semua itu adalah menyedihkan bagi kita dan memedihkan bagi kita. Padahal itu sudah pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita dapat mensyukuri segala apa yang telah sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kita bersabar menjalani segala ujian-ujian dalam kehidupan kita dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian orang-orang yang akan menjadi kekasihnya dan diberikannya kedudukan sebagai seorang arif billah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.